Hai guys, kembali lagi bersama Ibu Dokter yang cantik. Siapa lagi kalau bukan saya sendiri? Kali ini kita akan membahas tentang obat biosimilar. Sebelumnya kalian tahu nggak obat biosimilar itu apa? Biosimilar adalah obat biologis yang sangat mirip dengan obat biologis lain yang sudah disetujui di UE. Disebut obat referensi, dalam hal struktur, aktivitas biologis dan profil kemanjuran, keamanan, dan imunogenisitas. Kemampuan intrinsik protein dan obat biologis lainnya untuk menyebabkan respons imun. Badan Kesehatan Dunia, WHO, mendefinisikan biosimilar sebagai produk obat biologis yang dibuat mirip dengan obat aslinya setelah masa paten berakhir. Dunia medis untuk molekul sederhana dan obat berbasis kimia mengistilahkannya sebagai obat generik. Biosimilar adalah obat biologis yang aman dan efektif untuk mengobati banyak kondisi, seperti kanker, penyakit ginjal, diabetes, psoriasis, penyakit Crohn, artritis, degenerasi macula, edema macula, dan radang usus besar. Terdapat 3 jenis produk biologis yang diatur oleh FDA, Food and Drug Administration, dalam konteks pengembangan dan penggunaan obat biologis, yaitu ada 1. Produk referensi. Produk referensi adalah produk biologis tunggal yang telah disetujui oleh FDA, yang dibandingkan dengan produk biosimilar yang diusulkan. 2. Produk biosimilar adalah produk biologis yang sangat mirip dan tidak memiliki perbedaan yang bermakna secara klinis dari produk referensi yang telah disetujui FDA 3. Produk yang dapat dipertukarkan adalah produk biosimilar yang telah dilakukan studi pertukaran ganda tambahan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya ya. Selanjutnya ada perbedaan biosimilar dengan generik. Yang pertama dari biologi biosimilar, yaitu berat molekul tinggi, struktur kompleks, diproduksi oleh sel hidup, proses manufaktur khusus, kemungkinan variabilitas di antara kelompok yang berbeda. Yang kedua dari obat kimia generik yaitu berat molekul rendah, struktur sederhana, diproduksi secara kimia, proses manufaktur terstandar, mungkin untuk mendapatkan molekul yang sama persis, stabil, non-imunogenik, bioekivalensi. Obat biosimilar yang mendapat lisensi oleh EMA hingga tahun 2017. 1. Epoetin. 2. Filgrastim. 3. Folitropins. 4. Hormon pertumbuhan. 5. Insulin. 6. Low molecular weight heparins. 7. Monoclonal antibodies. 8. Parathyroid hormone fragment. Dan yang ke-9. Fusion proteins. Regulasi pengembangan obat biosimilar. Pengembangan obat biosimilar terdiri dari beberapa tahapan utama yaitu meliputi 1. Karakterisasi fisika kimia, ditujukan untuk menentukan komposisi sifat fisik, struktur primer sekunder tersier dan seterusnya. 2. Karakterisasi biologi, ditujukan untuk mengukur kemampuan obat dalam menimbulkan efek biologis. Asai biologi digunakan untuk menentukan ukuran kualitatif dan kuantitatif suatu protein. 3. Uji non-klinis pada hewan, dilakukan untuk mengetahui aspek farmakotoksikologis obat biosimilar dibandingkan dengan obat originator. 4. Uji klinis pada manusia. Evaluasi klinis pada manusia menggunakan obat biosimilar dilakukan untuk menguji obat biosimilar hasil proses produksi skala komersial, hasil optimasi akhir. 5. Farmakovigilansi. Farmakovigilans adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan melaporkan keamanan klinis obat, termasuk obat biosimilar, setelah digunakan dalam terapi atau pada periode pasca pemasaran. Kelebihan dan kekurangan produk biosimilar menurut FDA 2015. Kelebihan, 1. Harga lebih terjangkau. Biosimilar menawarkan alternatif yang lebih murah dibandingkan dengan obat originator sehingga bisa mengurangi beban biaya perawatan kesehatan. 2. Peningkatan akses pasien. Dengan harga yang lebih rendah, lebih banyak pasien dapat mengakses atau membeli obat biologis. 3. Efikasi dan keamanan terbukti. Proses pengawasan yang ketat memastikan bahwa biosimilar memiliki standar efikasi dan keamanan yang setara dengan originator. Kekurangan, 1. Proses produksi yang kompleks. Biosimilar memerlukan proses produksi yang rumit, sehingga harga tidak bisa serendah generik. 2. Kurangnya kepercayaan pasien dan dokter. Beberapa dokter dan pasien ragu untuk beralih ke biosimilar karena persepsi bahwa obat ini kurang efektif dibandingkan originator. 3. Hambatan regulasi. Persetujuan biosimilar membutuhkan uji klinis ekstensif, yang memakan waktu dan biaya besar. 4. Variabilitas klinis. Karena sifat biologisnya, biosimilar dapat memiliki respon yang sedikit berbeda pada beberapa pasien dibandingkan dengan obat originator. Sekian dari kami berdua. Kalau ada salah kata dan lainnya,
Kami minta maaf karena kami cuman artificial intelligence.